Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA 2. Apakah suara Bapak sudah bisa didengar? Pagi Pak, terdengar Pagi Pak. Pak, bisa Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama mohon videonya dibuka dulu untuk Bapak dokumentasikan. Kalau sesuai instruksi Pak Tolip tadi pagi kan kalian diwajibkan untuk selalu membuka video seterusnya karena pertimbangannya untuk urusan kuota kan sudah disubsidi. Tapi kalau dari Bapak pribadi, Bapak nggak mewajibkan full, nggak. Hanya ketika Bapak absen sama Bapak mau mendokumentasikan foto kalian. Gitu ya, mohon dibuka dulu. Nanti kalau sudah Bapak dokumentasi selesai, boleh ditutup. Itu yang belum dibuka, dibuka. Sudah 29 yang hadir. Bapak, ada Ya. yang katanya ada yang belum di ACC. Oh iya, suruh ngulang aja. Oke. Oke ya. Sambil menunggu yang belum videonya dibuka, sama sedikit sharing aja. Seperti informasi tadi pagi, nanti hari atau tanggal 8 tepatnya, anak-anak mendapatkan rapot bayangan. Nah, rapot bayangan itu nilai maksimal yang ditampilkan untuk kognitif 2 nilai atau 2 kolom, psikomotorik juga 2 nilai 2 kolom. Cuma untuk Bapak nanti, Bapak baru menginput 1 nilai. Sebenarnya bukan baru menginput ya, karena ketentuan menginput nilai kan sesuai jumlah KD. Sementara yang kita pelajari untuk materi sebelum PHB 1 KD, artinya Bapak inputnya 1 KD karena 1 kolom atau 1 nilai saja di rapot bayangan karena KD-nya 1. Nanti kalau misalkan orang tuanya nanya kenapa matematikanya nilainya 1, yang 1 masih kosong, jadi alasannya itu ya, KD-nya 1. Oke, itu untuk nilai PHB. Nah, mungkin nanti ada beberapa guru yang memberi nilainya mungkin maksimal 2. Nah, ada beberapa yang 1. Bapak salah satunya nanti yang 1. Terus kemudian terkait PHB kemarin, sedikit sharing-sharing aja. Terkait soal PHB kemarin gimana? Kurang kebanyakan soalnya atau waktunya kurang atau gimana? Susah Pak. Susah. Ya, Pak, susah Pak. Ya, susah banget Pak. Susah gimana? Ya, terus gimana ya sini Pak? Susah Pak. Jangan bilang susahnya karena di Brainly nggak ada. Astagfirullah. Enggak, emang susah Pak. Jadi gini, soal kemarin kalau dibilang susah itu karena cenderung ke konsepnya aja. Oke, cenderung ke konsep. Kenapa Bapak bikin kecenderungan ke konsep? Biar anak-anak itu ilmunya kepake. Artinya maksudnya ilmu kepake itu yang kita pelajari kemarin biar kepake, nggak ngandalin kecepatan untuk yang lain ya. Mohon maaf, Bapak bukan berburuk sangka atau menutup mata. Mungkin ada beberapa oknum peserta didik yang menggunakan Brainly atau aplikasi yang sejenisnya, ya mau gimana lagi, emang kondisinya pandemi seperti ini, dari sekolah tetap sama integritas kalian yang kita kita nilai, yang kita junjung, tapi di sisi lain kan Bapak hanya mengantisipasi atau meminimalisir anak-anakku semuanya untuk mempertahankan integritasnya supaya nilai yang kalian dapatkan emang nilai otentik kalian gitu loh. Salah satunya soal yang metode seperti kemarin. Jadi kemarin itu sebenarnya Bapak timbang nilai yang soal yang susah, yang panjang, yang butuh konsep itu kan memang ada 6 sampai 8. Soal yang gampang, sebenarnya Bapak soal gampang itu Bapak bikin sendiri. Tujuan dan niat Bapak bikin soal sendiri yang gampang-gampang banyak itu, kalau Bapak bikin sendiri kan artinya soal tersebut tidak familiar. Untuk aplikasi-aplikasi tertentu tidak familiar. Kalau misalkan Bapak menyadur atau ngambil dari buku atau dari internet, mungkin soalnya familiar, gitu ya. Makanya Bapak kemarin ngambil soalnya Bapak bikin sendiri. Oke, bentar, sambil Bapak dokumentasikan, sudah mulai dibuka semua videonya. Nah, nanti ke depannya ya kita kan nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan atau tepatnya kita mulai masuk lagi kapan. Kalau misalkan kemungkinan PAS-nya masih tes online seperti ini,
mungkin kalian bisa memahami Bapak aja karakternya. Mungkin Bapak bikin soalnya juga yang model seperti kemarin, gitu ya. Sebenarnya kemarin itu tabel distribusi persebaran nilainya bagus. Kalau Bapak boleh bilang lebih bagus daripada ketika PHB tatap muka di sekolah. Kalau di sekolah itu biasanya rata-rata intervalnya itu 50 sampai 55. Kemarin rata-rata angkatannya itu 59, sekian persen, 60 lah. Jadi artinya walaupun masih dibilang susah, tapi dilihat dari rata-rata angkatan naik, gitu ya. Jadi rata-rata angkatan itu 60 untuk yang PHB matematika peminatan kemarin. Bentar, Bapak dokumentasikan lagi. Nah, untuk setelah PHB ini, kita masih ada satu KD. KD-nya itu tentang rumus-rumus dalam trigonometri, atau lebih spesifiknya tentang sudut rangkap. Bapak sedikit membuka ya, sambil Bapak dokumentasikan. Sudut rangkap itu nanti dipakai, gampangnya gini, anak-anakku semuanya, kalau ditanya tentang nilai sin cos tangen atau nilai dari trigonometri, ketika sudutnya istimewa, mungkin bisa langsung menjawab, entah hafal, entah dengan tabel atau sebagainya. Nah, ketika nanti belajar sudut rangkap atau rumus dalam trigonometri itu salah satunya sudut rangkap. Terus sudut rangkap itu sudutnya lebih dari satu. Misalkan kalau Bapak tanya sin 30, nilainya setengah, Pak. Ya, sudutnya cuma 30. Kalau misalkan pertanyaannya Bapak ganti sin kurung buka 30 derajat ditambah 45 derajat. Berarti 30 tambah 45 kan 75. Sama saja Bapak nanyain sin 75 nilainya berapa. Nah, setelah kita belajar hari ini, tujuan kita, harapan Bapak, nanti anak-anak bisa mencari nilai sin dari sudut yang tidak istimewa tanpa bantuan kalkulator, tanpa bantuan tabel, tanpa bantuan media apapun, hanya menghitung. Oke, biasanya kalau sin 30 hafal, sin 60 hafal. Nah, nanti kalau Bapak tanya sin 75, sin 105, nanti anak-anak setelah belajar ini pasti bisa mengerjakan menggunakan perhitungan tanpa alat bantu media apapun. Oke. Nah, caranya gimana, Pak? Misalkan gini, kalau Bapak bilang, jadi sudut yang kita cari misalkan sudut tiga istimewa itu, artinya tiga istimewa itu dia gabungan dari dua sudut istimewa. Oke, gabungan dari dua sudut istimewa. Contohnya sin 75. 75 itu kan gabungan dari 45 sama 30. Nah, nanti anak-anak semua bisa mencari. Terus sebagai catatan, yang kita cari pakai rumus sudut rangkap itu tidak berarti semua selain istimewa bisa dipakai cara itu tanpa alat bantu kalkulator atau aplikasi lainnya. Tapi hanya beberapa sudut di luar istimewa yang kita bisa pakai itu. Lebih spesifiknya itu sudut-sudut atau tepatnya itu gabungan dari dua sudut istimewa. Oke ya. Ada sudut tidak istimewa, tapi sudut tersebut adalah gabungan dari dua sudut istimewa. Misalkan 75 itu tidak istimewa, tapi 75 itu gabungan dari 45 istimewa, 30 istimewa gabungan. Makanya nanti bisa kita cari. Sebenarnya gabungannya itu hanya jumlah, kurang juga bisa. Cuma untuk pertemuan kali ini nanti yang Bapak kasih materi baru yang penjumlahan dulu ya. Baru yang penjumlahan dulu, entah dia sin, entah dia cos. Jadi sin sama cos. Itu ya. Oke. Nah, kalau sudah yang hadir baru 33, masih ada 3 yang belum hadir ya. Kalau ada teman yang ada informasi mau menginformasikan ke Bapak yang 3 kemana, ya nggak apa-apa. Sambil kita tunggu. Nah, oke, bentar. Sambil kita tunggu. Oke. Nah, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini, nanti metode Bapak gini, Bapak ada sedikit perubahan. Biasanya kan anak-anak itu ada soal latihan, ngerjainnya di Si Pintar.
Terus caranya ditulis, difoto, kemudian filenya di rename sesuai nama lengkap, spasi, nomor absen. Nah, itu masih sama. Cuma medianya yang si pintar Bapak alihkan ke dalam bentuk ke Google Form lah. Nah, anak-anakku semuanya silakan lihat di kolom chatnya semuanya anak-anak. Silakan lihat di kolom chat. Bentar. Kolom chat, tunggu dulu ya. Oke. Bapak ngirim link di kolom chat. Oke. Nah, boleh dibuka linknya. Oke, Bapak ngirim link di kolom chat. Link itu berupa bentuk Google Formulir. Jadi gini, dari link tersebut anak-anak buka. Dia berupa Google Formulir, ikuti petunjuknya. Nah, nanti di situ ada link video pembelajaran. Oke, di situ ada link video pembelajaran. Linknya video pembelajaran itu sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Oke. Minta tokennya di situ ya. Iya, Pak. Tokennya SMD atau lihat di chat ya. SMD. SMD. Silakan masukkan tokennya. Oke, sudah dimasukkan tokennya. Loading, Pak. Oke. Jadi gini, di situ nanti ada link video, kalian buka videonya. Setelah buka videonya, seperti biasa kalian lihat video pembelajaran yang Bapak bikin sendiri dengan segala kekurangannya. Setelah melihat videonya, untuk absensi, silahkan komentar, nama lengkap, spasi nomor absen. Nah, setelah kalian benar-benar memahami, melihat dan memahami, videonya nggak lama, durasinya paling lama 5 menit, ada 2 video, 5 menit dan 4 menit. Masing-masing sudah komen, kalau sudah komen, kalian kembali ke link ke Google Formulir yang tadi lagi. Setelah itu, melanjutkan langkah-langkahnya nanti sampai ketemu soal latihan. Oke, sampai ketemu soal latihan. Setelah ketemu soal latihan, anak-anak sambil mengerjakan, sambil menulis caranya. Oke, ada 10 soal, kerjakan 1. Terus cara kedua sambil semuanya ditulis sampai nomor 10, cara dan penyelesaiannya tulis di kertas, dan kertasnya sama, difoto. Setelah difoto, filenya di rename. Nah, di akhir sebelum submit latihan ini atau sebelum submit Google Formulir ini, nanti ada petunjuk untuk upload latihan dan caranya. Nah, yang kalian upload adalah cara yang barusan kalian tulis. Jadi kalau cara kalian belum kalian tulis, kalian nggak bisa submit, gitu ya, jelas ya. Terus berikutnya jangan lupa ya, submitnya nggak boleh molor. Kalau submitnya molor nanti nilainya nggak terekam, jadinya 0. Di situ Bapak setting waktunya sampai terakhir submit itu pukul 11.55 ya, Nak ya. Nah, nanti kalau lebih dari itu pasti nggak bisa submit. Oke. Oke, sudah tampilannya ke link video sudah tampil? Link videonya sudah tampil? Sudah. Oke, ada yang ditanyakan dari yang Bapak sampaikan. Jadi pembelajarannya ada di 2 video tersebut. Harapan Bapak setelah belajar ini kalian bisa menentukan nilai dari nilai trigonometri dari sudut selain istimewa. Oke, bisa menentukan nilai trigonometri dari sudut selain yang istimewa. Oke, jelas? Ada yang ditanyakan? Bapak mau nanya dong, Ya. Pak. Bagi Ya, silakan. kemarin PHB-nya remedial gimana, Pak? Oh iya, satu kelas ini yang belum ikut remed ya? Iya, Pak, kan minggu kemarin join. Jadi gini, nanti Bapak tadi lupa sih. Nanti Bapak kasih remed, mungkin bisa, kalau kita nggak takut ketinggalan daripada kelas yang lain, mungkin nanti bisa di luar jam KPM kita untuk remednya. Gitu ya. Itu. Tapi nanti kan kemarin kan kalian sudah ada tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan baik lewat si pintar ataupun di database Microsoft, itu paling tidak nanti membantu nilai kalian bagi anak-anak
yang masih di bawah KKM ketika PHP kemarin. Tapi nanti juga Bapak kasih remet buat legitimasinya. Gitu ya. Ada yang mau tanya yang lain? Baik, terkait teknis yang tadi sudah jelas ya? Oke, Jelas, jelas? Pak. Jelas, Pak. Kalau jelas, silakan buka Google Form-nya, lihat videonya, kerjakan latihannya, caranya upload dalam satu link. Yang jelas, nguploadnya jangan sampai di luar dari jadwal kita ya. Bapak setting sampai 11.55. Oke, sekian terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau nanti di tengah jalan ada pertanyaan, bisa chat ke Bapak ya. Sambil nunggu satu siswa nggak apa-apa, Bapak tunggu sampai nanti ngerjain soal sama lihat videonya nggak apa-apa, ini baru 35. Kalau emang sampai akhir nggak ada ya Bapak anggap alfa. Kalau tiba-tiba nongol di latihan atau di videonya absen ya Bapak hadir, anggap hadir. Udah itu aja, sekian dari Bapak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Silahkan belajar, menikmati pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Hmm.